Apa kareba Sobat Cagar Budaya Makassar? Saya Yusril. Dan saya Juli. Hari ini kita akan menjelajahi warisan komunikasi dan infrastruktur di Kota Makassar. Betul sekali. Hari ini kita akan mengunjungi kantor RRI yang menjadi pusat penyiaran sejak era pendudukan Jepang hingga Menara Air PDAM yang merupakan jejak arsitektur kolonial Belanda dari tahun 1920-an. Ini adalah cerita tentang bagaimana teknologi dan inovasi masa lalu masih relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Makassar. Betul sekali. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mengunjungi RRI dan gedung PDAM. Nah, lokasi pertama kita pada hari ini yaitu RRI Kota Makassar atau Radio Republik Indonesia Kota Makassar, yaitu stasiun radio tertua atau yang paling bersejarah di Sulawesi Selatan, Kak Israel. Betul sekali. Jadi gedung RRI Kota Makassar ini terletak di Jalan Riburane nomor 3, tepat di pusat Kota Makassar, dekat dengan Balai Kota Makassar, dengan tempat bersejarah lainnya. Makassar bukan hanya kota dengan pantai indah dan kuliner lezat. Makassar adalah saksi bisu perkembangan komunikasi dan infrastruktur yang membentuk kehidupan modern kita. Sejarah RRI Makassar dimulai dari masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 8 Desember tahun 1942, ketika tentara Jepang pertama kali menduduki kota Makassar, mereka langsung mendirikan stasiun radio untuk propaganda dan pengendalian informasi. Stasiun itu dikenal sebagai Hoso Kyoku yang digunakan untuk menyebarkan berita dan instruksi Jepang kepada penduduk. Ini adalah awal dari infrastruktur penyiaran modern di Makassar. Setelah Jepang menyerah pada Agustus tahun 1945, siaran Hoso Kyoku dihentikan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Masyarakat Indonesia kemudian mengambil alih fasilitas ini untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Radio Republik Indonesia secara nasional didirikan pada tanggal 11 September tahun 1945 dan Radio Republik Indonesia Kota Makassar menjadi bagian dari jaringan itu. Ini menandai transisi dari alat propaganda kolonial menjadi suara rakyat Indonesia. Halo Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga. Permisi Pak, perkenalkan saya Yusril. Ya, Dan Yusril. saya juga Putri Papa. Oke. Jadi tujuan kami datang ke sini ingin mengetahui beberapa informasi mengenai Radio Republik Indonesia Kota Makassar. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Radio Republik Indonesia Kota Makassar sudah memiliki beberapa kanal ya Pak. Dan kami ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang perbedaan apa saja sih yang dimiliki dari setiap kanal tersebut. Oke, jadi di RRI Makassar itu kita ada 4 programa. Jadi di RRI itu sebenarnya ada 5 programa. Satunya itu ada di Jakarta, namanya Pro 3, itu siaran berjaringan nasional. Nah, kalau mengenal nih di sekarang nih kalian ada di Pro 1 nih, Yusril dan Juli ya. Jadi di Pro 1 itu studionya identik warnanya orange. Jadi yang membedakan itu di sini itu khusus siarannya untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian berita, informasi, talk show, dan hiburan, dan segmen utama pendengar. Kalau di program 1 itu pendengar utamanya lebih dewasa, jadi 30 sampai usia 50 tahun. Terus kalau di sini kita tagline-nya itu kanal informasi dan inspirasi. Jadi memang informasi dan inspirasi yang dihadirkan. Kemudian kalau di Pro 2 yang di sebelah, jadi kita ini sekarang ada di studio integrasi yang kelihatan semuanya nih dari balik kaca.
studio-studionya di RRI Makassar. Jadi kalau di Pro 2 itu yang membedakan, kalau di Pro 2 lebih fokus ke kreativitas anak muda, gaya hidup anak muda, lagu-lagunya, penyiarnya, informasinya, semuanya tentang anak muda. Termasuk pendengarnya juga, sasaran utamanya itu anak muda. Kemudian kita punya Pro 3 tadi. Nah, kalau Pro 3 adanya itu nasional di Jakarta, tapi tetap disiarkan di RRI Makassar, tapi studionya itu ada di sana. Siarannya 24 jam, berita-berita nasional, berita-berita dari berbagai daerah, semuanya ada di sana, termasuk narasumbernya itu narasumber tokoh-tokoh atau nasional begitu kapasitasnya. Kemudian kalau Pro 4 identiknya warnanya hijau. Jadi kalau Pro 4 itu fokusnya budaya dan pendidikan. Kalau di sana, kalau di program 1, program 2 kayak lebih bahasa Indonesia yang baku. Kalau di program 4 itu lebih budaya. Bahasanya, penyiarnya menggunakan bahasa daerah, Makassar, Toraja, Bugis. Ada Jawa juga ada, dan lagu-lagunya pun lagu-lagu berbahasa daerah. Jadi kurang lebih begitu, kontennya agak beda. Oke. Jadi perbedaan itu yang menjadi ini ya Pak. Yes. Ada perbedaan-perbedaan materi setiap kanal yang disiarkan. Betul. Jadi yang suka budaya boleh ke Pro 4, yang anak muda boleh ke Pro 2, yang suka informasi talk show boleh ke program 1. Oh, ada satu lagi, program 5. Jadi program 5 itu Just Music. 24 jam, udah ada penyiarnya, lagu-lagu semuanya ada di situ. Mulai dari yang biasa dengar juga kan. Nah, kalau di sana itu 90,9 FM. Kalau Pro 1 94,4, kalau Pro 2 96,8, kalau Pro 4 92,5 FM. Itu membedakan. Oke Pak. Sekian dari Mungkin hanya itu yang kami tanyakan. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. RRI Kota Makassar bukan hanya penyiar berita. Ini adalah Pusat Pelestarian Bugis Makassar dengan program musik tradisional, cerita rakyat, serta diskusi sosialnya. Selama bencana alam seperti banjir atau gempa, RRI menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Juga aktif dalam pendidikan seperti program belajar jarak jauh selama pandemi. Betul sekali. Sebagai lembaga publik, Radio Republik Indonesia netral dan tidak komersial, fokus pada kepentingan rakyat yang menjadikannya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Hingga hari ini, RRI Makassar terus berinovasi, menyatukan media sosial dan streaming untuk menjangkau generasi muda. Sekarang kita berada di lokasi kedua, yaitu Menara Air PDAM yang terletak di perumahan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar. Menara Air PDAM berlokasi di Jalan Dr. Ratulangi yang tidak jauh dari kawasan perdagangan dan pemerintahan. Arsitektur dari Menara Air PDAM ini memiliki gaya kolonial Belanda dengan menara tinggi yang ikonik dan struktur bangunannya yang sangat kokoh dari batu bata. Ciri khasnya adalah pilar berbentuk jamur di gedung filtrasi air. Diduga dirancang oleh arsitek Belanda Herman Thomas Karsten, mirip dengan desainnya di Pasar Johar Semarang. Betul sekali. Bangunan seluas sekitar 5.000 meter ini dikelilingi taman hijau yang menciptakan suasana sejuk di tengah hiruk pikuk kota. Interiornya fungsional dengan ruang pengolahan air, pompa, dan peralatan modern yang dipadukan dengan elemen asli seperti dinding tebal dan jendela lengkung. Betul sekali. Sobat Cagar Budaya Makassar, terutama generasi muda, warisan ini adalah aset yang harus kita jaga. Jangan biarkan modernisasi menghapus jejak masa lalu. Bangunlah masa depan dengan menghormati sejarah.
Betul sekali. Lihatlah realitas. Kita bisa maju sambil melestarikan. Itulah kekuatan dari Makassar. Jaga bangunan-bangunan cagar budaya sesuai fungsinya. Bangun persahabatan dengan sejarah. Karena Makassar yang kuat adalah Makassar yang ingat akarnya. Sobat Cagar Budaya Makassar, perjalanan kita hari ini telah membawa kita melewati 2 warisan komunikasi dan infrastruktur yang ikonik. Betul sekali. Dari kantor RRI yang menyuarakan perjuangan hingga menara air PDAM yang mengalirkan kehidupan. Setiap lokasi punya cerita kaya, sejarah panjang, dan makna mendalam bagi kota kita. Tapi di balik perbedaan fungsi, semua mengejarkan nilai yang sama, ketahanan, inovasi, serta pelestarian. Meski caranya berbeda, tujuannya sama, membangun masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. Dan Makassar telah membuktikan bahwa warisan masa lalu adalah fondasi masa depan. Warisan adalah kekuatan Makassar, bukan beban, tapi yang membuat kota kita tangguh, dinamis, dan penuh inspirasi. Betul sekali. Episode berikutnya kita akan menjelajahi jejak maritim di Pelabuhan Pautere. Kapal-kapal tradisional yang menjadi saksi perdagangan laut. Dari darat ke lautan, kontrasi yang memberikan perspektif baru tentang identitas Makassar. Jangan lewatkan Makassar Heritage Trails, reaktualisasi cagar budaya Kota Makassar. Makassar mulia, Makassar Makassar berbudaya. berbudaya.